dijelasin itu tetap bilang enggak, ini gara-gara doktermu. Selamat pagi, semangat pagi teman-teman semua ya. Hari ini saya mau berbagi sharing tentang kejadian yang pernah saya alami. Jadi saya pernah punya satu nasabah, itu dia memang berminat untuk membeli produknya itu produk grup. Jadi untuk karyawan tokonya dia, memang nggak terlalu banyak jumlahnya. Tapi waktu saya tawarkan itu dia memang membutuhkan asuransi kesehatan buat karyawan. Nah, waktu karyawannya diikutkan termasuk bos. Nah, kenapa bosnya juga ikut? Karena kebetulan bosnya ini diabetes. Jadi kalau beli individu dia tidak akan bisa. Tapi kalau beli untuk program grup ini, dia bisa, cuman harus melewati 1 tahun untuk penyakit-penyakit tertentu. Seperti yang punya kita yang saat ini MUHC dan lain-lain. Nah, tapi waktu di program grup itu memang syaratnya seperti itu. Dia bisa di cover apa saja, tetapi ada penyakit yang ditunggu 1 tahun. Nah, pada saat dia ikut, karyawannya ikut, termasuk salah satunya adalah kakaknya pemilik. Jadi kakaknya pemilik ini adalah juga salah satu karyawan bagian keuangan yang sudah dipercaya. Nah, pada saat kakaknya ini usianya 60 lebih, hospitalnya udah diterima semua. Tetapi ada tambahan yang saya tawarkan adalah asuransi jiwa. Kan boleh nawarkan asuransi jiwa dan kecelakaan. Saya tawarkan yang asuransi jiwa. Kenapa? Karena kalau seandainya suatu hari karyawannya itu meninggal, tetap owner akan memberikan santunan. Santunannya kan terserah owner mau berapa. Nah, kebetulan dengan program ini, santunan yang 10 juta bayarnya itu sangat murah. Nggak sampai 100 ribu. 1 tahun loh. Sangat murah. Jadi owner tidak keberatan. Nah, kebetulan kakaknya ini usianya 60 lebih, maka ada exception. Kalau kakaknya ini yang usia 60 lebih ini ingin UP asuransi jiwanya itu tetap 10 juta, maka dia harus melakukan medical check up. Tetapi kalau mau free tanpa pemeriksaan itu 5 juta. Tetapi yang usia di bawah 60 itu 10 dapatnya. Nah, saya sampaikan informasi ini kepada ownernya. Pak, ini kebetulan yang usia 60 lebih ini kalau tetap UP-nya mau 10 juta, maka harus melakukan medical check up. Terus dia tanya, medical check up-nya bayar atau enggak? Free, Pak. Alah, kalau free enggak apa-apa dah, sekalian medical check up aja. Udah saya anterin ke lab untuk medical check up. Nah, saat medical check up di sana, dia dites tensinya tidak memenuhi syarat untuk melakukan treadmill. Jadi padahal preminya cuma 60 ribuan lah sekitar untuk 1 tahun. Tapi dia harus melakukan treadmill, harus cek darah atau macam-macam. Nah, pada saat mau treadmill dilihat tensinya tinggi, petugas tidak mau melakukan. Kemudian petugas bilang, pergi aja, pulang dulu, makan-makan dulu, nanti balik ke sini. Mungkin biar lebih santai. Akhirnya pulang, makan, balik lagi. Saya juga menemui lagi di lab, saya tunggu. Ternyata tensinya tetap tinggi. Jadi lab tetap bilang nggak bisa melakukan. Karena treadmill itu harus ada standarnya. Akhirnya dokternya pada saat itu berbicara dengan klien ini, calon klien ini, dia nanya, kenapa terus saya harusnya gimana ini dengan tensi saya seperti ini. Nah, dokternya bilang nggak apa-apa, itu biasa. Kalau sudah umur segitu tuh memang tensinya cenderung naik. Terus harusnya gimana? Ya diminumin obat. Karena orang tua saya sendiri juga minum obat untuk penurun tensi sampai saat ini. Dan itu memang harus minum seterusnya selamanya. Nah, saya ingat saya sendiri punya mama tuh juga minum obat tensi. Ya memang selamanya. Jadi akhirnya pulang. Kemudian ternyata atas inisiatif sendiri klien ini pergi ke praktek dokter tersebut sorenya. Dia berobat sendiri, melaporkan kondisinya, dicek dan minta obat. Akhirnya diberi obat. Saat setelah diberi obat diminum di rumah, ternyata mungkin ada komplikasi dengan kondisinya dia. Yang disebut anfal gitu katanya. Dan dia sampai pingsan, sampai dia bilang ini mau mati nih kakak saya. Nah, saya dipanggil, saya ditelepon. Ini loh kakak saya mau mati loh gara-gara doktermu.
gara-gara dokternya Manulai. Loh kok bisa dok? Pak, iya ini sekarang sudah opname. Langsung saya besuk opname, itu pelayanan kita. Jadi ada klien yang opname, kita harus besuk kan? Nah saya besuk. Sampai di sana pasien ini, jadi kakaknya owner ini, melihat saya aja nggak mau. Dia memalingkan wajah beneran. Jadi saya berbicara sama istrinya dan lain-lain, itu hanya ngomong-ngomong dan akhirnya selesai pulang. Selesai pulang dia sembuh dan ini diklaimkan ke Manulai. Saya bilang, Pak, ini karena berkaitan dengan tensi, maka ini nggak bisa dibayar karena sudah ada pembatasan untuk 1 tahun pertama itu. Dia bilang, loh ini bukan tensi, ini gara-gara obatnya doktermu itu tadi, dokternya Manulai itu yang membuat kakak saya mau mati, dia bilang gitu. Nah akhirnya saya bilang lagi, Pak, ini kan karena komplikasi, jadi karena komplikasi kakaknya itu karena tensinya tinggi, maka obat ini mungkin nggak bisa diterima di tubuhnya. Dia tetap bilang nggak bisa, ini bukan tensi, ini gara-gara obatnya dokternya Manulai. Nah ya sudah mulai kasus. Akhirnya saya coba menjelaskan, dia nggak bisa terima. Kemudian dia bilang, saya minta ketemu sama atasanmu. Mana? Ya akhirnya saya ngajak Pak Yuri ke kantornya dia. Pak Yuri menjelaskan, dia sama penjelasannya dengan saya. Akhirnya pulang mentah lagi, dia tetap nggak terima. Akhirnya dia bilang, ayo kita ke dokter pribadi saya. Oh baik Pak, ikut saya ikut ke sana. Nah saya ikut ke sana sambil nunggu, dia nunggu di pojok kiri, saya di pojok kanan. Dia bersama adiknya. Dia ngomong-ngomong, saya nunggu dipanggil sama dokternya. Ternyata sampai nunggu gitu, dia berdiri. Dia bilang, nggak jadi, nggak usah, katanya gitu. Loh kenapa Pak, kok nggak jadi gitu? Nggak usah udah, dia pulang aja gitu. Loh kenapa Pak, saya tanya gitu. Ya Pak, ini kan kalau diurus tetap kan nggak dibayar toh klaimnya. Betul Pak, klaimnya memang nggak bisa dibayar karena itu tadi klausulnya masuk itu Pak, yang pengecualian 1 tahun. Ya udah nggak usah deh gitu. Akhirnya pulang nggak jadi. Tapi pada saat saya mau masuk ke dokter itu sebetulnya sudah sedikit sport jantung. Karena masalahnya dokter itu kan dia juga nggak kenal saya. Saya menjelaskan itu kan dia nggak bisa berpihak ke saya. Karena dokter pribadi sama dokter asuransi beda. Nah akhirnya pulang, sudah selesai kasusnya. Tapi karena sudah kasusnya selesai, saya tuh masih follow up ke dia. Waktunya jatuh tempo tuh saya mengingatkan, Pak ini waktunya jatuh tempo, ini diperpanjang, harus tanda tangan. Itu kalau grup, tanda tangan ulang ke sana. Nah dengan kunjungan saya itu, akhirnya saya itu nyeletuk, Pak nggak kepingin beli yang pribadi Pak, yang personal, yang individu gitu produknya, bukan yang grup. Ada yang program ini Pak, mungkin buat anaknya gitu. Akhirnya dia bilang, ya nanti aja buat anak saya. Nanti tunggu kalau anak saya pulang dari Amerika gitu ya, nggak apa-apa lah, 50-75 juta lah. Waduh saya senang banget ya gitu. Saya nunggu beberapa bulan gitu sampai anaknya datang. Anaknya datang diproses lah sampai Januari gitu kira-kira dia baru proses. Nah pas proses itu masuk closing, sampai closing. Nah ini hanya menunjukkan kepada teman-teman bahwa meskipun ada kasus seperti itu, kita harus tetap melayani. Jadi dipanggil pun dilayani, dimarah-marahin dilayani gitu. Tapi yang saya ingat bahwa sangat bersyukur saya nggak lupa menyatakan bahwa ada berapa macam penyakit yang tidak bisa di-cover dalam 1 tahun. Saya masih ingat, bersyukur banget loh. Pas nganterin polis, itu saya buka, saya tunjukkan pasalnya. Pak, jadi untuk sekian macam ini ditunggu 1 tahun ya Pak. Termasuk punya bapak kasusnya kan diabetes. Jadi diabetes termasuk pengecualian. Oh, nah untungnya di situ. Jadi pada saat saya menjelaskan ulang, Pak, kan saya sudah menjelaskan. Iya tahu saya. Bapak masih ingat saya menjelaskan? Masih ingat. Tapi ini bukan karena tensi. Ini karena doktermu. Nah, dia terus ngotot itu. Tapi ya itu setelah lewat akhirnya selesai kan. Nah akhirnya saya bisa menjual 1 untuk anaknya ini. Kemudian berikutnya 1 lagi untuk mantunya. Jadi anaknya setelah pulang kemudian menikah, belikan mantunya. Setelah mantunya
kemudian beberapa saat kemudian dia bisa memberikan cucunya, beberapa saat kemudian cucunya yang berikutnya, terus setelah itu jalan terus berjalan. Nah, inti dari cerita ini adalah bahwa kita harus dalam pelayanan itu melayani semuanya, baik komplain, baik klaim, baik closing, baik dia mau tanya ulang. Karena dari pelayanan kita ini akan membuahkan hasil. Hasilnya apa? Saya sampai hari ini bisa closing dengan owner ini dan anaknya 9 polis. Tapi diawali dengan komplain itu tadi. Jadi sekali lagi mungkin yang menjadi titik persoalannya adalah itu pelayanan kita harus tetap berjalan. Kemudian jangan lupa kita menyampaikan masa tunggu kalau kita cerita tentang MUHC dan lain-lain itu. Kemudian kita juga harus ingat bahwa kita terima komisi itu untuk pelayanan selamanya, meskipun komisinya hanya beberapa tahun ya. Kemudian kita saat merimain jatuh tempo orangnya meskipun komplain, kita jangan trauma terhadap itu kemudian kita menghindari orangnya. Sebaiknya kita tetap berjalan menjelaskan ulang, dan ini adalah